Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari Ahad ini saya bisa bertemu kembali dengan jamaah kajian di sini. Ini adalah yang pertama setelah kita libur Ramadan dan Syawal. Dan insyaallah tema yang akan kita bahas pada kajian kita di pagi ini adalah tafsir surah At-Tariq. Tafsir surah At-Tariq, yaitu surah Was-Samaa'i Wat-Tariq. Surah At-Tariq ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di periode Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Di antara hadis yang berkaitan dengan surah ini adalah kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau salat di Masjid Nabawi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Isya, salat Maghrib ya. Kemudian setelah itu beliau pulang ke kampungnya ya. Dan beliau mengimami sholat di sana. Jadi tadi sudah sholat bersama Nabi SAW, terus pulang ke kampungnya, dan di kampungnya ada masjid dan Mu'adz adalah sebagai imamnya. Maka beliau sholat yang kedua kalinya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Kalau kita sudah sholat berjamaah, kemudian kita pindah tempat ke masjid kampung kita, terus kita jadi imam di sana, itu tidak apa-apa. Nah, bagi kita itu sebagai sholat sunnah. Bagi makmum itu sebagai sholat fardu. Nah, dalam sholatnya tersebut, Mu'adz membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Panjang ya. Maka ada yang melaporkan kepada Nabi SAW tentang panjangnya bacaan Mu'adz. Lalu Nabi SAW menegur Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan menimbulkan fitnah bagi orang lain, wahai Mu'adz? Maka yakfika an taqra bis-samai wat-tariq wasyamsi wa duhaha wa nahwiha." Cukup bagimu untuk membacakan kepada mereka surat At-Tariq, surat
Asy-Syams dan yang semisal dengannya, yaitu dari surat-surat mufassal, ya. Surat-surat mufassal, ya, yang ada dalam juz amma. Jadi surat At-Tariq ini termasuk surat yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca ketika mengimami jamaah, entah dalam sholat maghrib atau sholat isya, ya. Kalau lihat kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa biasanya Nabi SAW mengimami sholat maghrib itu dengan kisor mufassal, ya, itu surat-surat pendek dari surat Ad-Duha sampai An-Nas, ya, bukan diborong semua tapi milih di antara surat itu. Kemudian sholat isya itu Ausatul Mufassal, Ausatul Mufassal, surat pendek, surat-surat pendek yang pertengahan, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail, itu dalam sholat isya biasanya. Kemudian dalam sholat subuh biasanya membaca Tiwalul Mufassal, yaitu surat-surat pendek tapi yang panjang-panjangnya, yaitu dari surat Qaf sampai surat sebelum surat An-Naba itu surat apa? Al-Mursalat, ya, sampai Al-Mursalat. Di antara surat-surat ini, itu yang biasa, yang sering dibaca oleh Nabi SAW ketika mengimami sholat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. Ya. Ayat yang pertama, was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan at-tariq, yaitu bintang yang datang di waktu malam. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa itu at-tariq? An-najmu tsaqib adalah bintang yang bercahaya. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yuqsimu tabaraka wa taala bis samai wa ma ja'ala fiha minal kawakibin nayyirati. Di sini Allah taala bersumpah dengan langit dan apa yang Allah taala ciptakan pada langit dari bintang-bintang yang bercahaya. Walihadza qala, oleh karena itu Allah taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. At-tariq itu diambil dari kata-kata taraka yatruku, yang artinya jaa fil lail, datang pada waktu malam. Jadi at-tariq itu sesuatu yang datang pada waktu malam, dan itu bentuknya umum. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan at-tariq yang dijadikan sumpah dalam surat ini, bahkan sampai menjadi nama surat ini. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa itu at-tariq? Di dalam Al-Quran, kalimat wa ma adraka, dan tahukah kamu, itu pasti ada jawaban setelahnya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah, tahukah kamu Al-Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
Ada jawabannya di setelahnya. Di sini juga sama. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Maka dijelaskan dalam ayat setelahnya, an-najmut thaqib. Berkata Imam Ibnu Katsir, ya, qala Qatadah wa ghairuhu innama summiyan najmu tariqan. Yang namanya bintang disebut dengan tariq li'annahu innama yura bil laili wa yakhtafi bin nahar. Karena bintang itu terlihat di waktu malam dan bersembunyi di waktu siang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, at-tariq diambil dari kata kerja taraka yatruku, yang artinya datang pada waktu malam. Maka bintang dinamakan dengan at-tariq karena dia nampaknya di waktu malam. Sementara di waktu siang dia tidak nampak. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, at-thaqib qala Ibnu Abbas al-mudhi. Arti dari at-thaqib, berkata Ibnu Abbas, al-mudhi'u, yang bercahaya, yang bersinar. Ya, sehingga pada waktu malam kita melihat ke langit yang gelap, tetapi kemudian langit tersebut menjadi indah dengan diterangi oleh bintang-bintang yang berkelap-kelip, bintang-bintang yang bercahaya. Bahkan bintang tersebut, ya, itu memiliki fungsi. Di antaranya sebagai petunjuk arah, petunjuk jalan. Dengan adanya sinar yang ada pada bintang tersebut, maka orang-orang terdahulu menjadikan itu sebagai petunjuk arah atau petunjuk jalan. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan bintang dengan banyak manfaat. Banyak manfaat. Di mana manusia, ya, mereka ada yang meyakini manfaat yang benar dari bintang, ada juga yang meyakini manfaat yang salah dari bintang. Manfaat yang benar dari bintang yang bercahaya ini, yang bersinar ini, dan itu adalah makhluk Allah yang besar, sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Disebutkan dalam Al-Quran itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah untuk menjadi hiasan langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang yang menerangi. Ini nampak indah langit di waktu malam, padahal langit begitu gelap terlihatnya oleh kita, itu dengan keberadaan bintang-bintang yang bersinar ini. Kemudian yang kedua, ya, bintang tersebut manfaatnya adalah untuk lemparan setan, untuk melempar setan. Setan-setan yang menunggu di tempat-tempat tertentu di langit untuk mencuri dengar dari perbincangan malaikat yang ada di langit tentang berita apa yang akan terjadi di bumi dari wahyu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan bintang sebagai alat untuk melempar setan tersebut untuk mengusirnya. Kalau tidak lari, maka akan mati terbakar oleh bintang tersebut. Nah, sebelum terkena bintang, maka si setannya lari, kemudian laporan kepada setan yang di bawahnya akan terjadi begitu, dia ngarang. Lalu si setan yang di bawah laporan ke dukunnya, lalu dukun menyampaikan ramalannya. Ya, maka sudah kita bisa lihat, ya, bohongnya dukun. Karena setan tersebut belum sempat mencuri dengar, sudah laporan. Apa yang dilaporkan? Nah, itu yang kedua, ya. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Dan kami jadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar untuk setan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah atau jalan.
Atau bahkan mungkin juga bagi sebagian orang petunjuk musim. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang mereka berpetunjuk. Sampai arah kiblat yang paling pasti itu adalah bintang. Coba saya nggak tahu bintang apa itu. Jadi bagi orang yang jauh dari Masjidil Haram, untuk menentukan mana arah Masjidil Haram, itu yang nomor satunya adalah bintang. Nah, tapi Allahu a'lam bintangnya bintang apa ya, mungkin sekarang banyak yang tidak tahu. Karena sudah menggunakan peralatan yang modern, apa namanya? Kompas. Ya. An-najmut tsaqib, bintang yang bercahaya. Ini kata Ibn Abbas. Tapi di sana ada tafsiran yang lain. Berkata Imam As-Suddi, yuthkibu syayatina idza ursila alaiha. Bintang ini akan membakar setan-setan apabila dilemparkan kepadanya. Jadi at-thaqib itu artinya yang membakar. Ya. An-najmu tsaqib, bintang yang membakar, yaitu membakar setan yang terkena lemparan bintang tersebut. Kemudian Imam Ikrimah menggabungkan antara perkataan Ibnu Abbas dengan perkataan As-Suddi, huwa mudhi'un wa muharrikun lisyaitan. Bintang at-thaqib artinya bintang yang bercahaya dan membakar setan. Ya, jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bintang. Ini menunjukkan tentang besarnya urusan langit dan besarnya urusan bintang. Baik besar dari sisi bentuk, karena ini adalah dua makhluk yang sangat besar, maupun besar dari sisi manfaat, maupun besar dari sisi bukti tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Karena dua perkara ini adalah dua hal yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Di sini ada dua bacaan ya, dan dua-duanya benar. Itu dalam bacaan lamma. Bisa dibaca lamma dengan adanya syiddah, lamma. Bisa juga dibaca tanpa syiddah, lama. Dua-duanya benar. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, atau in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Dua-duanya benar. Tapi kebanyakan di mushaf tertulisnya pakai tasdid ya. Ya. In kullu nafsin, tidak ada jiwa lamma 'alaiha hafidh kecuali atasnya ada penjaga. Ya, tidak ada seorang pun manusia kecuali padanya ada penjaga. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay kullu nafsin 'alaiha minallahi hafizun. Setiap manusia dia ada penjaga dari Allah Ta'ala. Allah mengutus penjaga kepadanya. Yahrusuha minal afat, yang akan menjaga manusia tersebut dari bencana-bencana. Ya. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita itu ada penjaganya. Allah Ta'ala telah mengutus penjaga bagi kita. Penjaga yang dimaksud adalah malaikat. Sebagian ulama mengatakan penjaga tersebut adalah malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala secara bergantian menjaga kita. Malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang yaitu dua malaikat di depan dan belakang kita.
yang Allah Ta'ala kirim dari subuh sampai asar. Kemudian malaikat malam adalah malaikat yang di depan kita dan belakang kita, yang Allah utus dari asar sampai subuh. Untuk apa? Untuk menjaga kita. Menjaga kita. Kalau kita mau berbuat maksiat, maka malaikat ini berusaha menghalangi kita. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang baik, maka malaikat itu memotivasi kita, mendorong kita supaya melakukan kebaikan tersebut. Apabila ada hal yang berbahaya bagi kita, maka malaikat tersebut berusaha untuk menghindarkan kita darinya. Apabila ada kebaikan yang mau datang pada kita, maka malaikat tersebut berusaha untuk mendekatkannya kepada kita. Tetapi semua itu mengikuti takdir. Ada keburukan yang hendak menimpa kita, malaikat penjaga berusaha untuk menolaknya, tapi kalau takdirnya memang keburukan menimpa kita, maka malaikat tidak bisa menghindarkan kita dari takdir. Demikian juga dengan maksiat. Kalau memang kita ini adalah berbuat maksiat, walaupun malaikat tersebut berusaha menjaga kita, menjauhkan kita dari maksiat, ya tetap kita melakukan maksiat. Ini penafsiran pertama, ya. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Beliau mengatakan kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu memiliki malaikat yang bergantian. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Ada yang bertugas di waktu siang, ada yang bertugas di waktu malam. Bergantian. Min baini yadayhi wa min khalfihi, yang ada di depan orang tersebut dan ada di belakangnya. Yahfazunahu, malaikat tersebut menjaga orang tersebut, min amrillah, dari perintah Allah Ta'ala. Penafsiran yang kedua, tapi tidak disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Hafidz di sini adalah malaikat yang menjaga amal kita, itu yang mencatat amal kita. Malaikat yang mencatat amal kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun perbuatan kecuali ada pada orang tersebut dua malaikat yang mencatat apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kerjakan. Jadi menjaga di sini maksudnya mengawasi amal kita dan mencatat amal kita. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada satu waktu 4 malaikat bersama kita. 2 malaikat penjaga dan 2 malaikat pencatat amal kita. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-5, ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya. Falyanzur, maka hendaklah, falyanzuril insanu, maka hendaklah manusia melihat. Tapi melihat di sini maksudnya memperhatikan, memikirkan. Mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Ayat yang berikutnya, khuliqa mimma indafiq. Khuliqa, dia diciptakan, mimma indafiq, dari air yang memancar. Itu air mani. Air mani. Ayat yang ke-7, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju, yang keluar, min bainis sulbi, dari antara tulang sulbi, itu tulang punggung. Wat taraib,
dan tulang rusuk, tulang dada. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, falyanzuril insanu mimma khuliqa, tanbihun lil insani ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu. Di sini Allah taala mengingatkan kepada manusia tentang lemahnya asal usul penciptaan manusia. Segagah apapun manusia, asal usulnya adalah dari sesuatu yang hina. Itu apa? Air mani. Wa irsyadun lahu ilal li'tirafi bil ma'ad. Dan Allah Ta'ala menyampaikan ini adalah untuk mengingatkan manusia, menunjukkan manusia tentang adanya kebangkitan. Tentang adanya kebangkitan. Li'anna man qadara 'alal bada'ati fahuwa qadirun 'alal i'adati bitariqil aula. Karena yang maha mampu untuk menciptakan pada awal, pada permulaan, dari tidak ada menjadi ada, itu Allah Ta'ala, maka dia maha mampu untuk mengembalikan penciptaan. Dan itu lebih mudah. Jadi di sini Allah Ta'ala setelah bersumpah dengan langit dan bintang, kemudian menjelaskan bahwa manusia itu ada yang menjaga, ya, maka Allah Ta'ala menyuruh manusia berpikir untuk mengingatkan mereka dan untuk menunjukkan mereka. Di sini Imam Ibnu Katsir menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah supaya manusia tidak menyombongkan diri, tidak merasa besar. Kenapa? Karena dia tercipta dari asal yang hina, dari asal yang lemah. Itu air mani. Semua manusia sama. Mau raja, mau rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, asal usul mereka sama, air mani. Dan air mani itu adalah air yang apa? Yang hina. Ya. Mimma immahin. Dalam ayat lain disebutkan tentang air mani, mimma immahin, dari air yang hina. Ya, karena dia menjijikkan. Ya. Kemudian yang kedua, supaya manusia mengetahui dan meyakini adanya kebangkitan. Sehingga dia tidak berperilaku seenaknya di dunia ini. Setelah diingatkan bahwa ingat, kamu punya penjaga itu. Ada dua malaikat yang menjaga amalmu. Baik buruk amalmu, baik buruk ucapanmu, ada yang mencatat. Dan nanti catatannya itu yang akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka jangan berbuat semaunya di muka bumi ini. Ingat, akan ada hari kebangkitan. Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tentang adanya kebangkitan dengan mengingatkan asal penciptaan kita. Dulu kita tidak ada. Lalu kita menjadi ada. Artinya Allah Ta'ala maha mampu mengadakan kita dari yang asalnya tidak ada menjadi ada. Maka untuk kemudian membangkitkan kita yang asalnya ada, kemudian hilang, menjadi tidak ada karena kematian, maka untuk membangkitkannya kembali yang dulunya ada, itu lebih mudah. Daripada menciptakan ada dari sesuatu yang asalnya tidak ada. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah Ta'ala yang memulai penciptaan, kemudian Allah Ta'ala akan mengembalikan penciptaan tersebut, yaitu membangkitkan di hari akhir nanti, wa huwa ahwanu alaihi. Dan yang namanya mengembalikan penciptaan, itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala daripada awal penciptaan. Semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau dibandingkan, lebih mudah yang mana? Membangkitkan. Karena dulunya sudah pernah ada. Nah, ini bantahan kepada orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kebangkitan.
maka sungguhnya mereka meyakini sesuatu yang sulit tapi mengingkari sesuatu yang mudah. Ya, mereka meyakini tentang penciptaan awal, dulu mereka nggak ada, sekarang ada. Mereka meyakini itu. Dan mereka meyakini Allah yang menciptakannya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari kiamat, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka menjawab Allah. Nah, ketahuilah, bagi Allah Ta'ala membangkitkan itu lebih mudah daripada menciptakan yang awal. Jadi tujuan Allah Ta'ala atau hikmah dari Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memikirkan dari apa kita diciptakan, ya, itu adalah diantaranya dua hikmah ini. Yang pertama apa tadi? Supaya kita menyadari asal kita itu adalah sesuatu yang hina, lemah. Setinggi apapun kedudukan kita sekarang. Ya. Saya dengar dari penjelasan Syekh Utsman Al-Khamis, ya, dalam tafsir ini. Ada seorang panglima perang, ya, namanya Muhallab bin Sifr kalau nggak salah. Iya. Oh, panglima kan. Kedudukan tinggi, punya kekuatan. Dia berjalan dengan gaya jalan yang gagah. Lalu ada seorang ulama, ya, saya lupa namanya, yang menasehatinya dan mengatakan bahwa ini cara berjalan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka Panglima Muhallab ini kemudian dia mengatakan, kenapa kamu mengkritik saya? Kamu tahu siapa saya? Kata ulama ini, saya sangat tahu tentang siapa kamu. Kemudian ulama ini mengatakan, antalladzi awwaluka ma'un, kamu ini adalah orang yang asalnya adalah air yang hina. Wa akhiruka jifatun qadirah, dan nanti kamu berakhir menjadi bangkai yang kotor. Wa fi hayatika tahmilu al-adharah, dan dalam masa hidupmu kamu membawa kotoran najis di perutmu. Ya, kamu panglima yang hebat, gagah, punya kekuatan, tapi saya tahu kamu itu asal usulnya air mani yang hina. Dan nanti kamu jadi bangkai. Kalau tidak dimandikan, tidak dikamar, tidak dikuburkan, maka kamu itu bangkai yang busuk. Dan sekarang kamu adalah dalam kehidupan sekarang ini adalah orang yang dalam perutnya membawa kotoran yang najis. Jadi apa yang kamu sombongkan? Maka tertunduk panglima tersebut dan sadar. Orang-orang dulu begitu ya. Dinasai itu sadar ya, penguasa ini. Nah, mudah-mudahan orang sekarang juga begitu. Ya. Jadi ya, kalau kita mengingat asal usul kita, ya nggak ada yang bisa kita banggakan atau yang bisa kita sombongkan apa. Ya. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala khuliqa mim ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang memancar. Yakni al-maniyya, yaitu mani. Yakhruju
dafqan minar rajuli wal mar'ati, di mana dia keluar secara memancar dari laki-laki dan perempuan. Fayatawalladu minhumal waladu, maka terlahir dari keduanya anak, biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Walihada qala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yakni sulbar rajuli wa taraibal mar'ati wa huwa sadruha. Maksudnya dia keluar, air mani tersebut keluar dari antara tulang sulbi, itu tulang punggung, wat taraib, dan tulang depan. Imam Ibnu Katsir mengatakan as-sulbi itu sulbur rajul, tulang punggung laki-laki. Wat taraib sadrul mar'ah, dada perempuan. Jadi di sini dari dua orang yang berbeda, as-sulb laki-laki, taraib perempuan, ya. Ini penafsiran yang pertama, ya. Penafsiran yang kedua, ya. Ini penafsiran Qatadah. Di sini memang banyak disebutkan tapi intinya sama. Tapi di sini yang berikutnya adalah penafsiran Qatadah min baini sulbihi wa nahrihi, yaitu keluar dari antara tulang punggung laki-laki dan nahrihi. Nahri itu leher atau dada, ya. Leher yang dekat dada di sini. Dada atas itu nahar. Ya, leher bawah, ya. Pertemuan antara leher paling bawah dengan dada. Jadi di sini ada dua penafsiran, ya, tentang air mani ini, mim baini as-sulbi wat taraib, keluar dari antara tulang punggung dan taraib. Taraib itu tulang depan. Kalau sulbi belakang, taraib depan. Sebagian ulama menafsirkan kalau sulbi itu laki-laki, taraib perempuan. Jadi dari tulang sulbi laki-laki dan dari tulang depan perempuan, yaitu dadanya. Tulang rusuk sebutnya kalau dada, ya. Ya, Pak Wendy, ya. Kemudian penafsiran yang kedua bahwa dua-duanya laki-laki, ya. Keluar, bahwa air mani itu keluar dari antara tulang sulbi, tulang punggung, dan tulang dada atau tulang rusuk laki-laki. Ya, kalau diambil penafsiran yang kedua, dua-duanya dari laki-laki, ya. As-sulbi dan taraib di sini maksudnya laki-laki. Maka ini menunjukkan betapa jauhnya, ya, asal usul air mani tersebut. Kan keluarnya di bawah. Tapi dia keluarnya dari mana? Asal usulnya dari mana? Dari tempat antara tulang sulbi dengan tulang rusuk, tulang dada. Makanya memang untuk keluar air mani ini harus ada apa? Rangsangan. Beda dengan kencing, ya. Kencing nggak dirangsang juga, ya, kencing. Tapi kalau ini, ya, kalau tidak ada rangsangan, ya dia tidak keluar. Ya. Maka menurut kebanyakan ulama, yaitu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yang namanya air mani itu tidak najis. Walaupun sama-sama keluar dari kemaluan, tetapi asal usulnya beda. Sehingga hukumnya pun apa? Berbeda. Walaupun keluarnya dari tempat yang sama, dan ketahuilah walaupun keluarnya di tempat yang sama, tapi salurannya berbeda. Ya, karena dalam kemaluan tersebut ada beberapa saluran, bukan cuma satu saluran. Ya mungkin harus nanya ke dokter, ya. Ya, ada beberapa saluran. Saluran untuk air kencing, saluran untuk air mani. Ya. Ya, kalau kita lihat air kencing itu
Dia berkumpulnya di titik mana? Di mana Pak Wendy? Kantong kemih atau di mana? Ya. Ya, kemudian dia keluar ke situ. Tapi kalau air mani bukan di situ. Tadi disebutkan antara tulang punggung dengan tulang dada. Jadi beda tempat, sumbernya beda. Kemudian yang kedua, ya secara sumbernya, kalau tadi tempatnya, sekarang secara sumbernya. Kalau air mani itu dari gizi makanan yang kita makan. Makin bagus makanannya, ya kualitas maninya bagus. Adapun air kencing itu apanya? Kotorannya, hampasnya yang ditolak oleh tubuh kita. Ditolak oleh tubuh kita. Ya. Makanya air kencing nggak menghasilkan anak. Tapi kalau air mani bisa menghasilkan anak. Ya. Itu diantara sebab secara unsurnya, kenapa hukumnya beda. Dan tentu membedakan ini najis, ini suci, ya kembalinya kepada hukum syar'i. Dan demikianlah hukum syar'i menunjukkan bahwa air mani tidak najis. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau mengikuti penafsiran yang satunya lagi, yaitu apa? Air mani keluar kalau laki-laki dari tulang sulbi, kalau perempuan dari tulang dadanya. Nah, ini menunjukkan berarti wanita pun mengeluarkan mani. Wanita pun mengeluarkan mani. Dan demikian disebutkan dalam hadis, ya, bahwa anak itu kadang mirip kepada bapaknya, kadang mirip kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau seandainya ibunya atau kemiripan kepada bapak atau kemiripan kepada ibu, yaitu pengaruh dari mana yang lebih dominan, yaitu dari air maninya. Maka para ulama memahami dari hadis tersebut bahwa wanita pun mengeluarkan air mani, yang sebagian orang mungkin mengatakan, karena saya pernah menjelaskan hadis tersebut, ya, dalam Bulughul Maram ada itu. Sebagian orang mengatakan enggak, perempuan tidak mengeluarkan air mani. Ya, tapi hadis tadi menyebutkan, dan ayat ini juga ditafsirkan oleh sebagian ulama apa? Bahwa wanita pun mengeluarkan air mani. Cuma kalau wanita dari tulang mana? Dari tulang dada. Kalau laki-laki dari tulang punggung. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala untuk mengembalikannya adalah maha kuasa, maha mampu. Innahu di sini kembalinya kepada Allah Ta'ala. Ala raj'ihi, untuk mengembalikannya, di situ ada dua penafsiran. Nah, kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikannya adalah maha mampu. Fihi qaulani. Ada dua penafsiran. Ahaduhuma, yang pertama, ala raj'i hadzal ma'id dafiqi ila maqarrihi alladhi kharaja minhu laqadirun ala dzalika. Jadi dhamir hi, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu untuk mengembalikannya. Nyah di sini menurut penafsiran pertama adalah air mani. Allah Ta'ala maha mampu untuk mengembalikan air mani yang diceritakan tadi. Untuk mengembalikan kemana? Ila maqarrihil ladzi kharaja minhu. Kepada tempat asal yang dia keluar darinya. Jadi ketika air mani itu sudah mau keluar, ya, maka Allah Ta'ala maha mampu untuk mengembalikan kembali air mani tersebut ke tempat asalnya. Dan ya,
Semua tahu itu. Merasakan maksudnya. Ya, kadang sudah ya ada orang yang terangsang berhubungan badan, ya, tapi kemudian nggak jadi keluar air maninya. Ada yang begitu? Ada. Ya. Sehingga itu jadi permasalahan dalam masalah fikih. Ya. Ada orang yang berhubungan badan tapi air maninya tidak keluar. Bisa jadi air maninya mau keluar tapi balik lagi. Siapa yang mampu mengembalikan lagi? Allah Ta'ala. Atau air maninya keluar tapi tidak semuanya keluar. Sebagian balik lagi ke tempat asalnya. Yang mampu mengembalikannya ke tempat asalnya adalah Allah Ta'ala. Ini dikatakan oleh Imam Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, penafsiran yang kedua, wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, innahu ala raj'i hadzal insanil makhluqi min ma'in dafikin ay i'adatihi wa ba'thihi ila daril akhirati laqadirun. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengembalikannya. Mengembalikannya. Nyah di sini kata ganti dari manusia, bukan kata ganti dari air mani. Karena dalam ayat sebelumnya menceritakan tentang manusia dan air mani, bahwa manusia diciptakan dari air mani. Maka penafsiran yang kedua ini mengembalikan kata ganti hi nya itu kepada manusianya, bukan kepada air maninya. Maksudnya bahwa Allah Ta'ala Maha mampu untuk mengembalikan manusia yang dulunya hidup, kemudian mati, dikubur, sudah habis, hilang semuanya jadi tanah. Kemudian nanti Allah Maha mampu untuk mengembalikannya, kembali mewujudkannya, yaitu dalam kebangkitan, membangkitkannya kembali di hari kiamat nanti. Kenapa? Li'anna man qadaru 'alal bada'ati qadaru 'alal i'adati. Karena yang Maha mampu menciptakan pada awal, pada permulaan, maka Maha mampu juga untuk mengembalikannya, itu membangkitkannya. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla hadzal dalila fil Qur'an fi ghairi ma maudhi'in. Allah telah menyebutkan masalah ini, dalil untuk masalah ini di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Penafsiran kedua yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhak dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Dan memang ini penafsiran yang lebih mendekati, walaupun ya tidak menutup kemungkinan penafsiran yang pertama. Ya, nah, ini yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya dalam kaidah-kaidah tafsir, ya, bahwa satu lafaz dalam Al-Quran andaikan memiliki banyak makna, artinya maknanya lebih dari satu, dan tidak ada pertentangan antara makna-makna tersebut, tidak ada pertentangan antara makna-makna tersebut, maka memungkinkan untuk diambil semua maknanya. Ya, itu menunjukkan keluasan makna Al-Quran. Sehingga ayat tadi, sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengembalikannya, ya dua-duanya benar. Bisa artinya mengembalikan air mani ke tempat asalnya, bisa juga artinya mengembalikan manusia yang sudah hancur menjadi tanah, kemudian dikembalikan dalam kebangkitan nanti. Dua-duanya benar. Nah, adapun yang lebih nampak dari dua makna tersebut adalah makna yang kedua, yaitu kebangkitan. Kenapa? Karena pada ayat yang berikutnya, yauma tublas sarairu. Yauma tublas sarairu. Pada hari dinampakkan rahasia-rahasia. Maksudnya hari kiamat, hari akhirat. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka dia tidak memiliki, yaitu si manusia tadi, tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki penolong. Pada hari kebangkitan nanti, dia tidak memiliki kekuatan pada dirinya dan tidak memiliki penolong dari orang lain.
Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Walihada qala ta'ala." Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tublas sarairu." Allah Maha mampu untuk mengembalikan manusia tersebut. Itu membangkitkannya. Kapan? Yauma tublas sarairu, pada hari dinampakkannya rahasia. Ai yaumal qiyamati, yaitu hari kiamat. Hari akhirat. Tubla fihi sarairu, akan dinampakkan pada hari tersebut rahasia-rahasia. Ay tadharu wa tabdu wa yabqa sirru ala niyatan wal maknunu mashuran. Yaitu dinampakkannya rahasia, dan yang dulunya rahasia sekarang menjadi nampak, tidak tersembunyi. Yang dulunya tersembunyi sekarang menjadi nampak, terkenal. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita rahasiakan di dunia ini sehingga banyak orang yang tidak tahu, bahkan orang terdekat pun, istri atau anak, gak ada yang tahu, hanya kita yang tahunya. Maka ketahuilah apa yang kita rahasiakan itu dari keburukan atau kesalahan, nanti di negeri akhirat akan dinampakkan. Jadi akan tahu akhirnya. Sampai apa yang kita rahasiakan dalam hati kita, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, itu pun nanti akan nampak. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Yurfa'u likulli ghadirin liwa'un inda istihi." Yurfa'u likulli ghadirin, akan diangkat bagi setiap orang yang berkhianat. Liwa'un inda istihi, bendera di bokongnya. Biasanya pengkhianat itu kan merahasiakan ya. Merahasiakan makar, merahasiakan tipu daya kan. Ya kalau pengkhianatan terang-terangan ya akan ketahuan dari awal kan itu. Otomatis mereka merahasiakan. Maka orang-orang yang berkhianat, ini hadis sahih ya, Bukhari Muslim. Orang-orang yang berkhianat nanti di hari akhir akan diangkat dari bokong mereka bendera. Yang pada bendera tersebut ada tulisannya nanti, yuqalu hadhihi ghudratu fulan ibni fulan. Ini adalah pengkhianatan fulan anaknya fulan. Jadi pengkhianatannya akan nampak. Banyak orang berspekulasi, oh ini pengkhianat negeri ini si fulan, si fulan, si fulan. Tapi sampai akhir hayatnya nggak terbukti di pengadilan. Artinya jadi rahasia, benar nggak dia berkhianat atau tidak. Nah kalau benar-benar dia berkhianat, maka nanti akan Allah Ta'ala nampakkan. Akan dikibarkan bendera yang mengumumkan ini pengkhianat. Ya. Maka orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran mereka, rahasia antara kelompok mereka saja, atau disembunyikan kekufurannya dalam hati-hati mereka, nah itu nanti di akhirat akan dinampakkan. Ya. Kalau amalan-amalan lahir yang nampak ya orang sudah tahu. Nah ini sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui di dunia ini, nanti akan Allah Ta'ala nampakkan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa selamat dan tidaknya manusia, baik dan buruknya amal lahiriah manusia bergantung kepada rahasia yang disembunyikan di dalam hatinya. Amalnya bagus, tapi hatinya menyembunyikan riya. Maka amalan yang akan muncul nanti adalah keburukan riyanya. Akan Allah Ta'ala nampakkan. Sehingga sholatnya yang bagus ditolak oleh Allah Ta'ala. Orang yang mengamalkan amalan-amalan Islam, tapi hatinya dipenuhi dengan akidah kesyirikan. Ya mungkin waktu di dunia, karena kita tidak tahu, atau mungkin karena dia menampakkan ciri-ciri keislaman, ya kita perlakukan sebagai orang Muslim.
Sampai meninggalnya dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburan orang muslim. Ya, kita tidak tahu bahwa hatinya dipenuhi dengan akidah-akidah kesyirikan. Nah, pada hari akhirat nanti akan dinampakkan kesyirikan yang disembunyikannya di dalam hatinya. Sehingga amalan-amalan yang kita lihat baik, sholatnya dan sebagainya, itu semuanya apa? Gugur. Semuanya digugurkan oleh Allah Ta'ala. Maka perhatikanlah urusan hati ini. Ya. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, ya, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diperbaiki daripada urusan hati. Kenapa? Karena dia adalah rahasia, tetapi dia sesuatu yang paling berpengaruh terhadap amal kita. Terhadap amal kita. Kemudian wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, famalahu, maka tidak ada baginya, ay al-insan yaumul qiyamah, manusia. Tidak ada bagi manusia pada hari kiamat min quwwatin, dari kekuatan, ay fi nafsi, dalam dirinya, wala nasir, dan tidak ada juga penolong, ay min kharijin, yaitu dari pihak luar, dari orang lain. Ay la yaqdiru ala an yunkida nafsahu, tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan diri manusia min adzabillahi, dari azab Allah. Wala yastati'u lahu ahadun dzalika, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Artinya ketika manusia dibangkitkan nanti, lalu dinampakkanlah rahasia-rahasia dia, apakah dia baik atau buruk, diterima amalnya atau tidak, ya. Dinampakkan rahasia hatinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa membantunya, baik dirinya maupun orang lain. Min quwwah itu kembali kepada dirinya. Dia sendiri nggak bisa menolong dirinya. Kenapa? Ya, dia yauma la yanfa'u malun. Pada hari tersebut harta tidak bermanfaat. Yang namanya pengadilan Allah Ta'ala tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dirubah keputusannya dengan membayar harta. Wala banun, anak juga tidak bisa membela kita. Ya, anak tidak bisa membela kita. Jabatan kita sudah nggak ada jabatan di akhirat nanti. Kesaktian kita di dunia sudah tidak ada lagi kesaktian di akhirat nanti. Jagoan di dunia sudah tidak ada lagi jagoan di akhirat nanti. Jadi dia tidak memiliki potensi, tidak memiliki kekuatan pada dirinya untuk membela dirinya, untuk menolong dirinya. Lalu bagaimana dengan orang lain? Sama, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Bahkan yang ada apa? Antara orang-orang celaka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka bukan saling menolong, justru saling mencelakakan, saling memusuhi. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduh. Orang-orang yang di dunia ini saling berkasih sayang, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Maka di akhirat kelak mereka akan saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada yang bisa menolong orang yang celaka nanti di akhirat. Dirinya nggak bisa, orang lain juga tidak bisa. Nah, di sini sampai ayat berapa ini? 10 ya. Sumpah Allah Ta'ala berkaitan dengan kebangkitan nanti. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang, kemudian Allah Ta'ala mengingatkan tentang awal penciptaan manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan manusia tentang adanya kebangkitan. Dan orang-orang musyrikin Makkah, di antara sebab kekufuran mereka adalah mereka mengingkari adanya kebangkitan. Makanya kalau kita lihat surat-surat Makkah, surat-surat Makkiyah, itu kebanyakannya mengulas tentang hari kebangkitan, menunjukkan bukti-bukti bahwa kebangkitan itu pasti ada. Ya, karena mereka menolak adanya kebangkitan. Kemudian ayat yang berikutnya
kembali lagi kepada sumpah. Was-sama'i dzatir raja. Dan langit yang memiliki hujan atau mengandung hujan. Wal ardi dzatis sada. Dan bumi yang memiliki retakan-retakan. Ya, di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan langit lagi. Tapi kemudian menemani sumpah langit dengan langit adalah bersumpah dengan bumi. Kalau tadi dua-duanya di atas, langit dan bintang. Sekarang atas dan bawah, langit dan bumi. Berkata Imam Ibn Abbas, ar-raja'u al-mataru. Raja dalam ayat ini adalah hujan. Wa anhu, dan dari Ibn Abbas juga, huwa as-sahabu fihil matar. Awan yang mengandung hujan. Jadi raja itu adalah awan yang mengandung hujan. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas juga, was-sama'i dzatir raja tumtiru tsumma tumtir. Artinya hujan kemudian hujan. Artinya hujan terus menerus, tidak cuma sekali hujan. Hari ini hujan, mungkin besok hujan lagi, lusa hujan lagi. Atau kalaupun kemarau, sekarang hujan, beberapa bulan kemudian turun hujan lagi. Jadi penafsiran yang pertama, langit yang mengandung hujan. Dan langit di sini maksudnya apa? Awan. Langit di sini maksudnya apa? Awan. Ya, karena hujan yang turun ke kita adalah dari awan. Kemudian penafsiran yang kedua, waqala Qatadah, dan berkata Qatadah, tarajju'u rizqil ibadi kulla amin walaula dzalika lahalaku wa halakat mawashihim. Penafsiran yang kedua, dan langit yang mengandung ar-raja. Ar-raja pada penafsiran yang kedua yaitu Qatadah, penafsiran Qatadah rahimahullah, ar-raja diambil dari kata-kata raja'a yarju, kembali. Apa yang dimaksud dengan kembali di sini? Yang dimaksud dengan kembali di sini adalah berulang-ulangnya rizki hamba-hamba, rizki manusia pada setiap tahun. Artinya bahwa kita ini senantiasa mendapatkan rizki yang Allah turunkan dari mana? Dari atas. Ya, rizki yang turun dari atas sekali atau berulang-ulang? Berulang-ulang. Di antaranya rizki berupa apa? Hujan. Ya. Nah, kalau seandainya tidak berulang-ulang rizki yang turun dari langit, dari atas, lahalaku, maka manusia akan binasa. Wahalakat mawashihim, dan binatang-binatang ternak mereka juga akan binasa. Diberi kemarau panjang, ya, binatang banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Maka kalau tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan, binatang yang bisa dimakan, pada akhirnya manusia pun apa? Mati. Apalagi kalau tidak ada air yang bisa diminum, mati. Kemudian penafsiran yang ketiga, wa qala Ibnu Zaid tarajju'u nujumiha wa syamsiha wa qamariha yatina min hahuna. Yaitu kembalinya bintang-bintang dan matahari dan bulan yang ada di langit, ya, benda-benda tersebut datang dari arah sini. Maksudnya bahwa dan langit yang memiliki ar-raja kembali, maksudnya benda-benda yang ada di langit itu adalah datang dan pergi silih berganti. Ada saatnya datang, ada saatnya pergi, dan itu berulang-ulang. Seperti matahari, datang di waktu siang, pergi di waktu malam. Bulan, bulan dan bintang datang di waktu malam dan pergi di waktu siang. Untuk hari berikutnya datang lagi, pergi lagi. Demikian berulang-ulang.
Kemudian wal ardi dzatis sada. Qala Ibnu Abbas huwa insidauha anin nabat. Dan bumi yang memiliki retakan. Insada artinya retak, pecah, belah. Ya. Berkata Ibnu Abbas, adalah retaknya bumi, pecahnya bumi untuk munculnya tumbuhan. Ya, kalau tanahnya tidak retak, gimana tumbuhan akan muncul? Dan itu akan nampak ketika apa? Nanam biji kemudian mau muncul tunasnya ya. Biasanya apa dulu tanahnya? Retak kan gitu, retak. Oh, nanti muncullah di retakannya tersebut. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Abu Malik wa Dhahhak wal Hasan wa Qatadah wa Suddi wa ghairu wahid. Di sini sampaikan satu penafsiran. Jadi di sini Allah Ta'ala kembali bersumpah dengan langit, di mana dari langit ini Allah Ta'ala menurunkan rizki kepada hamba-hambanya. Rizki yang paling besar adalah apa? Hujan. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi, di mana Allah Ta'ala juga memberikan rizki kepada manusia dari bumi, yaitu dengan dibelahkannya bumi, yang dari belahannya ini muncullah tumbuhan. Tumbuhan untuk rizki atau sebagai rizki bagi manusia, juga bagi binatang-binatang yang hidup di permukaan bumi ini. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan kita ini. Kehidupan kita yang turun dari langit, yaitu rizki dari langit, dan kehidupan kita yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari bumi, yaitu rizki dari bumi. Di mana rizki yang turun dari langit dan rizki yang keluar dari bumi adalah untuk kehidupan kita. Nah, apa yang Allah Ta'ala sumpahi di dalam ayat-ayat ini, di mana Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bumi, yang dari keduanya Allah Ta'ala memberikan rizki untuk menjadi kehidupan bagi kita, maka yang disumpahi oleh Allah Ta'ala, innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan yang adil. Adalah perkataan yang sempurna. Adalah perkataan yang memisahkan, membedakan antara hak dan batil. Fasal banyak artinya. Bisa adil, bisa artinya memisahkan antara hak dan batil, dan yang lainnya. Berkata Ibnu Abbas, hakun. Innahu laqaulun fasl, artinya innahu laqaulun haqqun. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan yang hak. Karena itu adalah perkataan Allah Ta'ala. Wa kadza qala Qatadah. Dan demikian juga ditafsirkan oleh Qatadah. Fasl itu artinya hak, benar. Wa qala akharu, dan berkata yang lain, innahu laqaulun fasl, artinya innahu la hukmun adlun. Itu adalah hukum yang adil. Hukum yang adil. Ya. Jadi yang disumpahi oleh Allah Ta'ala di sini adalah tentang Al-Quran. Supaya orang yakin bahwa Al-Quran itu benar. Supaya orang yakin bahwa Al-Quran itu adalah adil. Supaya orang yakin bahwa Al-Quran itu petunjuk untuk membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang dilarang. Sampai Allah bersumpah dengan langit dan bumi. Ya, di sini kalau kita lihat antara benda yang Allah jadikan sebagai sumpah dengan Al-Quran yang pernyataan tentangnya diberikan sumpah untuknya, dikuatkan dengan sumpah, itu ada hubungannya. Ya. Bahwa apa? Tadi kita berbicara sumpah Allah dengan langit, menjelaskan tentang rizki yang turun dari langit untuk kehidupan kita.
bersumpah dengan bumi berkaitan dengan rizki yang Allah Ta'ala keluarkan dari bumi berupa tumbuhan. Untuk apa? Kehidupan kita juga. Nah, Al-Quran juga Allah Ta'ala turunkan untuk kehidupan kita. Rizki yang Allah turunkan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi, itu untuk kehidupan fisik kita. Yang kalau jatah rizkinya sudah habis, matilah fisiknya, dikuburkan di tanah. Adapun Al-Quran, itu adalah untuk kehidupan ruh kita. Kehidupan agama kita. Kalau dia tidak mengambil kehidupan dari Al-Quran, maka dia sudah mati walaupun fisiknya masih hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas." Apakah orang yang dulunya mati, kemudian kami hidupkan, kami berikan kepadanya cahaya yang dengannya dia berjalan di antara manusia. Jadi, orang yang tidak mengambil kehidupan untuk ruhnya, untuk batinnya, untuk agamanya dari Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan dia itu mati. Walaupun fisiknya apa? Hidup. Dan mati fisik dengan mati hati ada persamaannya. Walaupun dari tingkat parahnya lebih parah yang mati hati. Kesamaannya apa? Sama-sama tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi, dan tidak bisa merespon. Nah, sekarang ada orang mati. Orang mati fisiknya. Mati fisiknya. Coba ngomong sama yang mati fisik. Bisa menjawab? Enggak. Sudah tidak bisa berkomunikasi. Cubit orang yang mati. Bisa merasakan sakit? Enggak. Sudah tidak bisa merespon. Fisiknya sudah tidak bisa merespon ketika fisiknya mati. Nah, demikian juga orang yang mati hatinya. Yang Allah Ta'ala tidak memberikan kehidupan pada hatinya. Karena dia tidak mau mengambil kehidupan dari Al-Quran. Maka Allah Ta'ala katakan, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Orang yang kafir, yang mati hatinya, ya sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Sudah tidak bisa berkomunikasi, sudah tidak bisa merespon. Mau diingatkan, dinasehati ataupun tidak, sama saja. Sama dengan orang yang mati fisiknya. Mau dicubit, ditendang, diajak ngobrol, atau dicuekkan saja. Ya sama saja. Tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa merespon kita. Nah, maka ini ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan fisik kita berasal dari Allah Ta'ala dengan diberikan rizki dari langit dan dari bumi. Juga kehidupan batin kita, ruh kita, itu adalah rizki dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui apa? Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada Sahibul Quran ya. Sahibul Quran sini sekolahnya ya. Nah, itu kehidupan kita di situ. Jadilah teman Al-Quran supaya kita menjadi orang yang hidup ruhnya, ya, hidup jiwanya ketika fisiknya masih hidup. Dan ingatlah bahwa jiwa kita itu akan hidup terus. Yang mati itu fisik. Walaupun fisik kita sudah menjadi tanah dikubur, tapi ruh kita masih tetap hidup di alam barzakh nanti. Antara ruh kita itu merasakan kebahagiaan karena dulu waktu di dunia hidup dengan Al-Quran. Atau ruhnya akan sengsara karena waktu di dunia memang ruhnya sudah mati. Ya. Kemudian, wa ma huwa bil hazl.
Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurau, bukanlah permainan. Al-Quran itu sungguh-sungguh, benar-benar. Bukan senda gurau, bukan candaan, bukan permainan. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa ma huwa bil hazl ay bal huwa jiddun haqqun. Dan tidaklah Al-Quran itu senda gurau atau permainan. Maksudnya bahwa Al-Quran itu adalah sungguh-sungguh, Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka melakukan tipu daya. Wa akidu kaida. Dan aku, itu Allah Ta'ala, akan membalas tipu daya mereka. Awas, tipu daya Allah itu bentuknya adalah balasan. Siapa yang menipu daya kepada orang-orang beriman, maka Allah Ta'ala akan membalas tipu dayanya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir dengan penangguhan yang sebentar. Nggak usah tergesa-gesa ingin melihat kebinasaan orang kafir. Biarkan, berikan penangguhan. Penangguhan yang mereka rasakan itu cuma sebentar saja. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tsumma akhbaru 'anil kafirina. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan atau mengkabarkan tentang orang-orang kafir. Bi annahum yukadzibuna bihi wa yasudduna an sabilihi. Bahwa orang-orang kafir mereka mendustakan Al-Qur'an dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka melakukan tipu daya. Ay yamkuruna bin nasi fi da'watihim ila khilafil Qur'an. Mereka melakukan tipu daya kepada manusia di dalam ajakan mereka kepada menyelisih Al-Qur'an. Ya, faham tipu daya ya? Tipu daya, tipu muslihat. Biasanya tipu daya atau tipu muslihat itu terang-terangan atau tersembunyi? Orang menipu terang-terangan atau tersembunyi? Tersembunyi. Tersembunyi. Ini menunjukkan ya, bahwa sesungguhnya orang kafir itu secara batinnya, secara hati bersihnya, karena orang kafir ada hati, itu tahu tentang kebenaran Al-Quran. Tapi hawa nafsunya mengalahkan hatinya. Sampai merusak hatinya. Dan hatinya dikuasai oleh syaitan yang mengganggunya. Sampai akhirnya mereka melawan kepada Al-Quran. Tapi karena mereka tahu Al-Quran itu benar, melawannya itu sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan. Sampai mengajak Al-Quran melawan Al-Quran juga, mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Mungkin sampai hari ini cuma segelintir orang saja yang berani mengkritik atau menyalahkan Al-Quran dari orang kafir. Dari orang kafir. Kebanyakan orang kafir yang ingin menyesatkan orang beriman, kaum muslimin, itu tidak akan terang-terangan menyalahkan Al-Quran. Tapi mereka membuat biasanya pernyataan-pernyataan yang syubhat. Pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan yang selintas dipandang oleh orang awam sepertinya benar, tapi maksudnya adalah sesat. Dan yang paling berat adalah pernyataan orang-orang liberal. Karena maksud pernyataan mereka itu menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Tapi status mereka dalam KTP beragama Islam, dan mereka juga membacakan ayat Al-Quran, sehingga banyak orang Islam yang tertipu. Ya. Biasanya orang-orang liberal mengutip ayat Al-Quran, tapi kemudian menafsirkan dengan penafsiran yang batil. Ya, orang awam mana tahu tentang tafsir Al-Quran. Nah, ini maksud saya mengadakan kajian tafsir di sini ya. Ruh kita tuh Al-Quran. Kalau kita nggak mengenal tafsir Al-Quran, bisa jadi kita mengambil ruh dari Al-Quran,
tetapi ruh yang bukan dimaksud oleh Al-Quran. Sesuatu kematian yang kita melihatnya seperti kehidupan. Itu penafsiran batil, terutama di orang-orang yang apa? Liberal. Kalau orang kafir ya mungkin mereka nggak berani ya. Buka surat anu, ayat anu, tafsirnya begini. Orang Islam awam pun langsung akan, kamu itu orang apa? Agama kamu itu bukan agama Islam. Masa kamu menafsirkan Al-Quran? Tafsirkan saja kitabmu sendiri. Tapi kalau ada titelnya Kiai Haji, namanya nama Islami, kemudian dia membacakan ayat Al-Quran, kemudian dia apa? Menafsirkan dengan kebatilan, banyak orang yang tertipu. Nah ini, yakidun, tipu daya. Disangkanya itu kehidupan dari Al-Quran, justru itu kematian. Ya, karena itu tidak dimaksudkan oleh Al-Quran. Maka tafsir itu sangat penting. Karena kita akan hidup dengan Al-Quran kalau kita memahami Al-Quran dengan tafsiran yang benar. Dan di antara tafsir yang direkomendasikan oleh para ulama, ini tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir beliau adalah mengikuti tafsir as-salafus saleh. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir melakukan tipu daya untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, famahilil kafirin, berikan penangguhan bagi orang-orang kafir. Ai andirhum walastasta'jil lahum. Berikan penangguhan dan jangan terburu-buru untuk mereka. Ya. Banyak di dalam Al-Qur'an ya perintah Allah kepada kita untuk bersabar menghadapi orang-orang kafir dan tidak apa? Tidak terburu-buru. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah menghadapi perkataan orang-orang kafir. Dalam surat Al-Ahqaf, wala tasta'jil lahum, jangan bersegera minta supaya orang kafir itu segera diazab. Udah, berikan mereka apa? Penangguhan. Ya. Berjayanya mereka, senangnya mereka, mungkin sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Ya. Tapi berapa sih lamanya umur manusia di dunia ini? Ya. Mungkin kalau ada orang berumur 100 tahun, ya, usia bumi ini sudah berapa juta tahun? 100 tahun dibanding juta tahun nggak ada artinya. Bahkan dibandingkan dengan akhirat nggak ada artinya. Sehari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Jadi kalau ada orang kafir senang 50 tahun, udah. Ya. Jangan apa? Terburu-buru supaya Allah mengadabnya. 50 tahun itu waktu yang sedikit, itu tidak ada artinya. Ada yang berusia 50 tahun di sini? Pak berapa, Pak? 56. Nih, Bapak ini. Pak siapa? Pak Geri. Pak Dery. Beliau usianya 56 tahun. Berarti sudah menghabiskan usia 56 tahun. Kalau dihitung bulan, berapa bulan? Ratusan bulan ya. 56 kali 12. Dihitung hari, ribuan hari. Yang dirasakan oleh Bapak sekarang yang mana? 55 tahun ke belakang masih dirasakan atau sekarang aja yang terasa? Sekarang. Kemana 55 tahun yang dulu? Kalau sudah ditakdirkan sakit selama 55 tahun, sekarang sembuh, sudah tinggal kenangan kan? Gak ada yang dirasakan sakit lagi. Dulu kita sengsara 55 tahun, umur 56 berhasil, sukses. Tinggal kenangan sengsara itu. Sudah gak ada yang dirasakan lagi. 56 tahun, 55 tahun, senang, gembira dengan maksiatnya, dengan kefasikannya. Sekarang usia 56 tahun, sakit, menderita dengan penyakit dengan sebab akibat maksiatnya. Mana senangnya dia dulu 55 tahun? Sudah nggak kerasa, tinggal kenangan. Yang dirasakan sakitnya sekarang. Itu artinya bahwa
waktu di dunia itu sangat pendek. Gak ada yang kita rasakan kecuali waktu yang sekarang ini. Waktu yang lalu sudahlah. Baik buruknya, senang sedihnya, sudah tinggal kenangan semua kan gitu. Ya. Maka bersabarlah menghadapi orang kafir, ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa, terburu-buru itu adalah dari bisikan syaitan. Kemudian dikatakan oleh para ulama dalam perkataan bijak mereka, ya, fit ta'annis salamatu wa fil ajalatin nadamah. Dalam kehati-hatian itu terdapat keselamatan, dalam ketergesa-gesaan itu terdapat penyesalan. Terdapat penyesalan. Karena biasanya sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, lebih dekat kepada salahnya daripada benarnya. Lebih dekat kepada celakanya daripada selamatnya. Nah, Al-Quran mengajarkan, Allah Ta'ala mengajarkan dalam Al-Quran, sekalipun terhadap orang kafir, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Amhilhum ruwaida ay qalilan. Mereka akan diberikan penangguhan oleh Allah Ta'ala, ya, tapi dengan waktu yang sedikit. Ya, tadi ya, karena kehidupan di dunia itu cuma sebentar. Wasataro madza ahalla bihim minal adzabi wan nakali wal uqubati wal halak. Dan kamu nanti, wahai orang beriman, wahai nabi, wahai orang yang beriman, kamu nanti akan melihat apa yang akan menimpa orang-orang kafir yang dulu senang-senang di dunia. Apa yang akan menimpa mereka berupa azab, siksaan, hukuman, dan kebinasaan di akhirat nanti. Semua tentang kesenangan mereka di dunia tinggal cerita dan kenangan. Nggak ada artinya. Bahkan semakin merasakan kesedihan mereka. Dulu kami senang, sekarang kami sengsara. Tambah sengsara lagi. Kalau orang yang dulu sengsara, sekarang sengsara, udah biasa. Tapi yang dulu senang, sekarang sengsara, lebih sakit lagi. Karena kenangan senangnya semakin menjadikan dia sakit dalam penderitaannya. Qala ta'ala numatti'uhum qalilan tsumma nadtaruhum ila adzabin ghalidh. Kami akan berikan mereka kenikmatan sedikit di dunia ini, tsumma nadtaruhum ila adzabin ghalidh. Kemudian kami akan memaksakan mereka kepada azab yang berat di akhirat nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai tafsir surah At-Tariq, ya. Ya, inti dari pembahasan surat At-Tariq ini pertama tentang akidah atau keyakinan adanya kebangkitan, yaitu kehidupan kita di akhirat kelak setelah di dunia ini. Dan bagaimana keadaan manusia nanti di akhirat kelak. Tidak ada yang bisa menolong baik dirinya maupun orang lain. Maka siapkanlah di dunia ini sesuatu yang akan menyelamatkan kita. Kita menolong diri kita itu tidak dadakan di akhirat, tapi sekarang. Kalau kita ingin menolong diri kita di akhirat nanti, maka lakukan pertolongannya di dunia ini sekarang. Itu dengan apa? Iman, amal soleh. Dengan berilmu kepada ilmu Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertolongan kita. Kita ingin menolong saudara kita di akhirat kelak, pertolongannya sekarang di sini. Dengan cara apa? Ajarkan yang benar kepada dia. Ajarkan pemahaman yang benar dari agama ini kepada dia. Itu pertolongan kita untuk dia di akhirat nanti. Yang bisa kita lakukan di mana? Di dunia. Sebab di akhirat nanti nggak bisa. Sampai syafaat pun ada syaratnya. Dan syafaat pun tidak sembarangan. Harus ada izin dari Allah Ta'ala. Memang syafaat ada. Tapi ada syaratnya. Kemudian inti pembahasan yang kedua, ya, tentang kewajiban beriman kepada Al-Quran. Tentang benarnya Al-Quran. Ya.
kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan bahwa kehidupan kita itu adalah dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Jangan sampai jiwa kita mati karena tidak mengikuti Al-Quran ketika tubuh kita masih hidup. Itu namanya bangkai yang berjalan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Sudah jam 11 ya. Saya cukupkan sampai di sini materi. Ya, kalaupun ada pertanyaan, ya silahkan. Ya. Ada waktu 5 atau 10 menit untuk pertanyaan.